Nah, setiap perhentian dan rasa puas diri dalam sains itu hati-hati ya, maupun dalam filsafat sains itu bisa menjadi berhala baru. The last but not least, sains tanpa amal itu berhala. Jadi menurut saya kalau kita belajar sebagai saintis hanya untuk dapat doktor, hanya untuk dapat gelar, hanya untuk memperkaya diri ya, ya itu sebetulnya sains itu berubah jadi berhala. Tapi awas juga kalau kita rajin beramal baik, pengen berbuat baik, tapi nggak meningkatkan pengetahuan tanpa sains itu akan buta ya. Ini saya meniru Einstein aja ya, sedikit ya, saya save ya. Terima kasih, mungkin ini akhir dari kuliah saya ya. Habis ini kita break sebentar, kita akan menjelaskan ujian akhir. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah cukup? Monggo. Atau ada yang mau menyatakan pandangan? Monggo. Selamat pagi Pak Dimitri. Oh ya, silakan Hmm, Pak Budi. Ya, hanya sedikit menambahkan saja Pak Dim. Jadi tadi menarik sekali Pak yang udah dijelaskan tadi, terutama tentang apa ya tadi aspek holistik, kemudian yang pandangan sebelumnya ada reduksionisme itu ya. Nah, ini saya melihat memang arah sains itu semacam di mungkin dalam 100 tahun ini semakin ke sini gitu ya, itu semacam ada titik balik gitu Pak Dim. Jadi saya melihat ada riset-riset yang mengarah ke holistik ya. Misalkan kita kan tahu ya kalau di fisika sendiri ataupun di sains yang biasa kita geluti itu ada multi paradigm gitu ya. Dalam sains yang sama pun ada multi paradigm. Apalagi kalau kita misalkan membenturkan antara misalnya fisika dengan psikologi gitu ya. Tadi Pak Dimitri memberi contoh dengan biologi gitu ya. Itu paradigmanya sudah berbeda jauh. Nah, yang menarik akhir-akhir ini banyak mungkin 20 tahun atau 30 tahun terakhir itu mulai ada riset yang mengarah ke misalnya penelitian tentang consciousness gitu Pak Dimitri ya, tentang consciousness. Jadi para ahli itu mulai melihat ini sulit dijelaskan nih. Misalkan consciousness, kemudian tentang cognitive science gitu. Mereka berusaha menjelaskan itu kesadaran manusia itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian kemampuan kognitif manusia itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, itu kalau kita memaksakan dengan reduksionisme gitu ya. Jadi kita bisa berusaha menjelaskan kesadaran kognitif itu berdasarkan fisika, kimia gitu ya. Bahkan dengan biologi sekalipun itu ternyata tidak nyambung gitu Pak Dim, nggak bisa gitu. Jadi sekedar kita menjelaskan bahwa oh manusia itu atau makhluk hidup itu dia punya experience, subjective experience gitu ya. Itu nggak bisa dijelaskan dengan fisika, kimia, biologi gitu. Jadi bingung itu putus. Misalkan David Chalmers ya peneliti yang sangat apa terkenal itu David Chalmers itu menyatakan ada dua jenis problem. Jadi ada hard problem of consciousness, ada easy problem gitu ya. Kalau easy problemnya itu yang mungkin kita biasa bahas Pak Dimitri, kecerdasan buatan gitu ya. Atau mungkin kalau orang neuroscience itu dia berusaha menjelaskan experience ini itu berkorelasi dengan apa perilaku otak yang sebelah mana gitu ya. Jadi kemampuan berbahasa itu diatur oleh otak yang sebelah mana itu dianggap itu adalah easy problem. Nggak easy juga, cuman itu easy gitu ya. Dikategorikan sebagai easy problem. Nah, yang consciousness-nya itu sendiri itu disebut hard problem of consciousness. Jadi problem mengapa kita kok mengalami, kita itu jadi subjek yang mengalami. Subjek itu apa tadi? Nah, itu hard problem. Mungkin itu Pak Din.
Siap, siap. Monggo, silahkan. Saya udah lama nggak dengar suara Pak Angga nih. Pak Angga, silahkan Pak Angga. Ini rekan saya di Stay. Siap-siap nanti kalau udah lulus saya ajak ngajar bareng Pak. Monggo Pak. Pak Agus, Pak Kukus juga Ya. jarang muncul. Ya barangkali lebih ke penasaran saja sih Pak terkait dengan masalah penelitian mengenai mekanika kuantum ini ya. Mungkin sisi yang lebih saya agak sulit untuk membayangkan dulu itu saintis kuantum itu ketika pitching untuk membangun Large Hadron Collider itu apa yang mereka janjikan pada Aduh, gitu. ini sama Pak, sama yang saya pikirkan. Jadi saya itu gini Pak, enggak, ini menarik nih. Indonesia itu kalau sama sekali mengabaikan yang kayak gitu, kita nggak akan maju. Misalnya dulu almarhum pendahulu kita Prof. Samaun Pak ya, saya ingin cerita. Tahun 80-an tuh dia sudah meyakinkan pemerintah kalau Indonesia mau masuk revolusi kuantum pertama itu yaitu semikonduktor harus punya pabrik IC Pak. Itu sebetulnya kalau untuk Indonesia sangat murah Pak. Ordernya itu kalau uang sekarang tuh sekitar 10 triliun lah Pak. Tapi karena itu nggak bisa meyakinkan Pak. Nah ini menarik nih untuk berikutnya harus diriset ini. Saya pengen tahu Pak proposal LHC itu betul Pak. Soalnya nanti sama Pak di sini juga quantum control, quantum computing lab-nya Pak Andrian Bayu itu semua tergantung bagaimana meyakinkan. Ya, karena kalau yang saya paham kan terkait dengan partikel akselerator itu kan tidak secara langsung ada kebutuhan yang genting gitu ya. Agak berbeda dengan misalnya mungkin percobaan untuk membelah atom yang menghasilkan senjata nuklir gitu kan waktu dulu. Terus kemudian komputer yang memang awalnya ditujukan untuk mempercepat proses produksi artileri gitu. Nah, itu kan tidak ada kegentingan politik yang mendorong itu semua, tapi jadi gitu yang memungkinkan itikat sekian negara, ilmu dari sekian negara untuk kemudian bisa terlaksana dan wujud sebagai satu fasilitas yang memang tidak murah gitu. Dan pada hari ini pun menghasilkan temuan-temuan di level mekanika kuantum yang menjelaskan polemik-polemik yang dulu sebelumnya pernah diajukan oleh fisikawan modern terutama gitu. Iya Pak, menarik Pak. Ini jadi ingat dulu ada cerita orang-orang itu mempropos ke Pak Harto untuk satelit Palapa itu. Sulit itu. Sampai akhirnya ada satu yang cuma ngomong begitu, Pak ini perlu, kenapa? Bapak itu hanya dikenal di Jakarta sama di Jawa. Tapi di Irian tuh nggak kenal wajah Bapak. Nah, satelit Palapa itu bisa wajahnya Bapak nanti dikenal di Irian. Langsung jadi Pak proyeknya Pak. Betul Pak, menarik Pak. Ini saya jadi teringat juga nih Pak Dimitri dan Pak Angga ini ya. Bagaimana ya LHC itu bisa mendapat pendanaan yang begitu besar. Kalau saya melihatnya salah satu adalah bahwa di sana ya di US dan di Eropa itu sangat terbuka dengan debat-debat kritis seperti ini.